Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semuanya, hari ini saya akan melaporkan praktikum simulasi jaringan, analisis kerja TCP tahu dan TCP Reno dalam simulasi jaringan menggunakan NS2. Saya sendiri Sultan Muhammad Rafli dengan NIM akhir 15 di program studi Informatika Fakultas Saintek UIN Sunan Kalijaga. Untuk pertama-tama kita memasuki bab yang pertama ya dahulu. Nah, yaitu pendahuluan. Untuk yang pertama kita akan mengetahui apa itu Network Simulator atau NS2. NS2 atau Network Simulator merupakan sebuah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk melakukan simulasi jaringan komputer terkait dengan topologi yang digunakan dan bagaimana proses komunikasi pada suatu jaringan yang sedang berlangsung. Network Simulator juga dapat digunakan pada jaringan kabel dan komunikasi jaringan wireless atau tanpa kabel. Pada network simulator memiliki tampilan dengan node yang bergerak atau juga node yang tidak bergerak, yang tentunya tidak sama dengan keadaan yang sebenarnya karena tujuan menggunakan NS2 tersebut yaitu untuk memberikan gambaran atau simulasi terkait dengan rancangan jaringan komputer yang akan kita buat. Nah, untuk TCP sendiri yaitu Transmission Control Protocol, yang merupakan sebuah protokol jaringan komputer yang terletak di bagian lapisan transport layer pada model OSI dengan tujuan untuk memungkinkan kumpulan komputer yang saling terhubung dapat berkomunikasi, bertukar informasi, dan bertukar data dalam suatu koneksivitas jaringan. Protokol TCP sendiri memiliki sifat connection oriented dan reliable. Connection oriented merupakan adanya antara dua host untuk membuka sesi komunikasi sebelum melakukan pertukaran data, sedangkan reliable merupakan data yang dikirim melalui jaringan secara berturut dengan sebuah penomoran pada paket yang dikirimkan dan paket yang diterima. Dapat dijawab dengan acknowledgement yang juga merupakan indikasi bahwa data yang dikirim telah diterima oleh TCP receiver. Nah, untuk yang pertama, karena saya akan membandingkan antara TCP Reno dan TCP Tahu, yaitu memasuki TCP Reno, yang merupakan varian TCP setelah TCP Tahu. TCP Reno tersebut juga masih mengimplementasikan mekanisme TCP Tahu, yaitu slow start, conjunction avoidance, fast restart means, dan menambahkan satu mekanisme yang belum digunakan pada TCP sebelumnya, yaitu fast recovery. Nah, slow start sendiri mempunyai dua fase pada TCP ketika mencari tahu tentang kapasitas jaringan yang ada. Conjunction Congestion avoidance merupakan fase TCP ketika nilai CWND atau CWND yang akan naik secara linear atau bertambah satu ketika terjadi duplikasi ACK, maka nilai threshold akan diturunkan setengah dari nilai CWND, dan nilai CWND tersendiri merupakan sebesar nilai threshold. Ini merupakan fase terjadinya retransmisi pada paket yang hilang ketika menerima tiga duplikasi ACK, sehingga dilakukan retransmisi paket yang hilang. Nah, fast recovery merupakan fase ketika tiga duplikasi ACK yang telah melalui fase retransmission TCP tidak masuk ke fase slow start, tetapi langsung masuk ke fase conjunction avoidance. Nah, untuk TCP tahunya sendiri adalah salah satu dari algoritma conjunction control. TCP tahu menggunakan ACK untuk paket keluar dengan pertanda paket telah sampai kepada penerima dengan maksud untuk menjaga conjunction window yang menampilkan kapasitas dalam jaringan. Oh. eh, TCP tahu juga termasuk protokol TCP yang relatif sederhana dan efektif dalam mengatur ukuran jendela atau window size-nya. Nah, ia juga memiliki kekurangan seperti keterbatasan dan keterlambatan dalam mengirimkan paket yang hilang. Nah, untuk tinjauan pustakanya yaitu bab kedua dan memasuki yang pertama yaitu manajemen antrian. Nah, antrian merupakan suatu deretan atau unit yang sedang menunggu giliran untuk dilayani. Antrian pada router merupakan deretan atau unit data yang masuk ke dalam ruang penampungan buffer yang menunggu giliran untuk diproses kemudian ditransmisikan kembali. Manajemen antrian menentukan paket yang akan ditampung pada buffer, dibuang atau di drop, ditandain atau mark, dan paket ya akan datang atau ditransmisikan. Nah, seperti bentuk nyatanya kita dapat melihat di printer, yaitu ada yang di buffer, yang diproses. Nah, seperti itu untuk contoh nyatanya. Nah, antrian random early detection atau RED sendiri, yaitu bermakna random early detection, merupakan mekanisme antrian yang dapat melakukan paket drop sebelum buffer penuh dengan cara menentukan nilai min trash dan max trash-nya.
Nah, jika data kurang dari Mintrash, maka data akan dilayani. Nah, jika data itu kurang, data akan dilayani. Dan jika data di antara Mintrash dan Mactrash-nya, maka data akan ditandai dan di-drop secara acak. Dan ketika melebihi Mactrash, maka data akan langsung di-drop. Nah, simulasinya dapat kita lihat seperti gambar yang tersebut. Nah, untuk di 1, 2 tidak akan ada drop. Nah, yang ketiga, keempat, kelima, keenam kemungkinan drop paket. Dan yang tujuh sendiri yaitu paket yang di drop. Nah, di sini Mactrash dan Mintrash-nya. Mactrash dan Mintrash. Nah, ini jalur antriannya. Nah, untuk antrian drop tail. Antrian drop tail merupakan bagian dari penjadwalan FIFO, first in first out, di mana data yang datang terlebih dahulu akan terkeluar terlebih dahulu juga. Manajemen antrian drop tail merupakan penjadwalan FIFO ketika ruangan antrian buffer sudah penuh, maka paket akan langsung di-drop dengan tidak ada perlakuan khusus terhadap paket. Semua dianggap sama dan tidak ada prioritas untuk paket tertentu. Nah, ini ada jalur antriannya, kapasitas buffernya cuma 5 di sini. Nah, di sini yang akan diproses. Nah, jika yang di luar, maka langsung di-drop dengan tidak ada perlakuan khusus. Semuanya sama. Nah, metodologi penelitian. Untuk yang pertama, metodologi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu eksperimental berbasis pada network simulator atau metode simulasi jaringan komputer. Dalam melakukan simulasi pada jaringan sebelumnya, perlu dilakukan penetapan skenario simulasi agar sesuai kinerja dari varian TCP yang digunakan. Nah, untuk pengibaratan seperti ini, dari mulai ke studi pustaka, perancangan simulasi, yaitu lanjut ke penerapan simulasi, dan ke pengujian simulasi, analisa dan hasil parameter, kesimpulan hasil penelitian, nah, kemudian selesai. Nah, untuk ke analisa kebutuhannya, yaitu NS2 berjalan di atas environment Linux, akan tetapi NS2 juga dapat berjalan pada Windows dengan menggunakan subsistem Linux, yaitu WSL. Fitur ini juga menawarkan kemampuan menjalankan terminal Unix dalam Windows. Nah, untuk perangkat keras yang digunakan yaitu pertama CPU Intel Gen 12 yaitu Core i5, VGA-nya Nvidia GeForce RTX 3050, laptop GPU, RAM-nya 16, untuk di SSD-nya 512 plus 1 tera. Nah, ini perangkat lunaknya yaitu operating system Windows 11 Home Single Language Ubuntu 20046 LTS 64 bit, Network Simulator 2, Network Animator, dan terakhir Gedit. Perencanaan simulasi. Untuk perancangan simulasi dalam penelitian bertujuan untuk menentukan parameter yang digunakan. Nah, bisa kita lihat untuk parameter varian TCP ya, di sini sudah ada antriannya, link node-nya N0, N2, N1, N2. Untuk nilainya kita dapat lihat TCP Reno, Red, bandwidth 10 MB delay, propaganda 10 MB. Nah, seperti yang telah terlampirkan. Nah, nilai min trash dan max trash-nya, yaitu min trash-nya 10, 15, 20, 25. 4 kali pengujian. Max trash-nya ada 60. Ukuran buffernya ada 50 dan waktu simulasinya yaitu 300 detik. Untuk varian TCP-nya TCP tahu yaitu antriannya drop tail, link node-nya N1 N2. Nah, perbedaannya hanya di sini di nilai min trash dan max trash-nya. Oke. Karena di TCP tahu tersebut tidak ada. Nah, perencanaan topologi. Perancangan topologi dalam penelitian ini menggunakan jenis topologi dumbbell karena topologi ini pada umumnya dapat digunakan untuk mengamati, mempelajari terkait efek penyempitan bandwidth yang diatur pada dua jalur pendistribusian paket, yaitu jalur pengiriman paket dan jalur penerimaan paket. Nah, dapat disimulasikan seperti ini yang dapat kita saksikan di sini N1, N0, N2-nya. Nah, sini jalurnya. Nah, ini dia. Nah, untuk bab 4 yaitu pengujian dan analisis hasil. Untuk yang pertama yaitu paket delivery ratio atau PDR, yaitu merupakan parameter yang digunakan untuk menghitung persentase keberhasilan paket yang diterima oleh TCP receiver dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut. Nah, PDR, paket yang diterima dibagi paket yang dikirim dikali 100%.
Nah, untuk throughput-nya sendiri merupakan nilai banyaknya jumlah paket. Berapa banyak sih paket yang diterima oleh TCP receiver dalam simulasi yang sudah ditentukan tadi, yaitu 300 detik. Sehingga dapat dilakukan perhitungan dengan menggunakan cara, nah, throughput-nya sendiri paket diterima dibagi waktu pengiriman dikali ukuran paket tersebut. Nah, end-to-end delay. End-to-end delay merupakan waktu yang digunakan sebuah paket dalam pendistribusiannya dari TCP pengirim hingga diterima oleh TCP penerimanya sebagai tujuan. Hmm, Oke, kita lanjut. Untuk cara penghitungan sendiri yaitu waktu diterima dikurang waktu dikirim per jumlah paket yang dikirim. Nah, untuk yang keempat itu paket drop. Paket drop merupakan paket yang hilang ketika proses pengiriman atau pendistribusian paket yang dilakukan oleh TCP pengirim ke TCP penerima. Jumlah paket yang hilang tersebut dapat dihitung yaitu dengan paket drop, paket dikirim dikurang paket terima. Nah, untuk output dan 6 AWK-nya. Nah, pengujian tersebut menghasilkan dua buah output diantaranya dalam bentuk 6 dan file trace yang menggunakan script AWK pada masing-masing model. Untuk TCP Reno, untuk yang pertama yaitu output 6 TCP Reno di antrian rate-nya sendiri. Nah, bisa kita lihat hasilnya seperti ini. Dapat disimulasikan seperti ini untuk hasilnya. Nah, untuk output AWK atau TCP Reno-nya sendiri, yaitu saya telah mencari, yaitu segini. Untuk pertama kita menggunakan Ubuntu, yaitu sudoku, masukkan password kita, dan kita telah memasukkan codingannya yang sudah ada. Nah, dapatlah hasilnya segitu. Throughput TCP-nya 296,499 Mbit. Untuk throughput TCP-nya sendiri 0,59 Mbps. Untuk paket delivery ratio-nya 99%. Nah, TCP send paketnya 37.514. Untuk TCP paket dropnya 144. Dan average end-to-end delay-nya yaitu 0,179 second. Nah, untuk TCP tahu, output dan 6 TCP tahunya untuk di antrian rate-nya. Nah, dapat kita lihat seperti ini. Untuk output AWK TCP tahu antrian rate-nya. Nah, seperti ini. Eh ini karena perangkat saya laptop ini dan username Sultan Rafli, yaitu saya membuat folder Rafli. Nah, saya akan menghitung eh, AWK TCP Reno-nya, yaitu throughput-nya 283 Mbit, AV throughput-nya 0,58 Mbps, paket delivery ratio-nya 99,6%. Untuk TCP send paketnya 35.878 dan drop-nya 130 dan average and delay-nya 0,14 second. Nah, output 6 TCP tahu untuk antrian drop tail-nya sendiri dapat kita lihat seperti ini 0, 1, 2. Nah, ini distributornya 3, 4, 5. Nah, output AWK TCP tahu antrian droptail dapat kita lihat seperti ini. Nah, untuk throughput-nya 273 Mbit, throughput-nya 0, Mbps, paket delivery-nya 99%, TCP send paketnya 34710, drop-nya 253, dan average and delay-nya 0,07 second. Nah, kesimpulannya yang dapat saya ambil dari praktikum tersebut yaitu simulasi yang digunakan menggunakan NS2 dengan skenario jaringan yang telah ditentukan seperti topologi jaringan, ukuran buffer, dan lain-lain dalam simulasi TCP tahu dan TCP Reno dianalisis untuk membandingkan kinerjanya. Hasil simulasi menunjukkan bahwasanya TCP Reno memiliki kinerja yang lebih baik daripada TCP tahu dalam hal throughput dan responsivitas. Hal ini disebabkan oleh adanya mekanisme fast recovery pada TCP Reno yang memungkinkan pemulihan cepat setelah terjadinya kehilangan paket. Berdasarkan hasil dan analisa yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa TCP Reno memiliki kinerja yang lebih baik daripada TCP tahu dalam simulasi jaringan menggunakan NS2. TCP Reno tersendiri mampu memberikan throughput yang lebih tinggi dan responsivitas yang baik dalam mengatasi kondisi jaringan yang berbeda-beda. Untuk situasi di mana throughput dan responsivitas sangat penting, disarankan untuk TCP Reno daripada TCP tahu. Namun dalam kasus-kasus tertentu di mana konservasi sumber daya dan stabilitas aliran lebih utama daripada throughput, TCP tahu masih dapat menjadi pilihan yang layak. Nah, untuk kita lihat hasil dari TCP tahu yang drop tail, nah, yang rate-nya di sini, nah, dibandingkan dengan TCP Reno yang ada di sini. Nah, TCP Reno lebih baik. Nah, sekian terima kasih laporan dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.